Malam ini, malam Jumat. Malam yang sejak dulu dianggap waktu paling rapuh antara dunia kita dan dunia mereka. Saat angin berdesir lembut, saat lampu mulai meredup, saat suara jangkrik dan anjing menggonggong bersahutan, disitulah kita tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar gelap. Sejak kecil, kita sering mendengar bisikan orang tua, "Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu." Pamali, katanya, tabu, pantangan, larangan-larangan yang terdengar sepele, namun diyakini membawa petaka bila dilanggar. Pamali bukan sekadar tradisi, ia adalah benteng tipis yang memisahkan manusia dari bencana, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Di banyak tempat di Nusantara, pamali erat kaitannya dengan dunia gaib. Setiap larangan yang diucapkan leluhur selalu punya alasan. Kadang alasan itu masuk akal, kadang pula alasan itu penuh kengerian. Malam ini, kita akan membuka lembaran itu, membicarakan pamali yang bukan sekadar larangan kecil, tapi larangan yang berhubungan dengan hantu. Pamali yang diyakini bisa mengundang mereka datang, bisa menjerumuskan kita ke dalam mimpi buruk, atau bahkan ke dalam kematian. Matikan lampu kamar Anda, biarkan hanya cahaya remang yang menemani. Tarik nafas dalam-dalam, dan dengarkan baik-baik. Inilah pamali, larangan yang membawa petaka. 1. Bersiul di malam hari. Orang tua sering melarang kita bersiul saat malam. Katanya, suara siulan di kegelapan bukan hanya terdengar oleh manusia, tapi juga oleh makhluk gaib. Konon, kuntilanak paling suka mendengar siulan. Ia menganggapnya sebagai panggilan, sebuah undangan. Banyak kisah mencekam bermula dari anak muda yang iseng bersiul malam-malam, lalu tak lama mendengar suara tawa melengking dari balik pepohonan. Ada yang mengaku bayangan putih berambut panjang mengikuti mereka sampai ke rumah. Pamali ini mengajarkan bahwa suara kita bisa jadi panggilan bagi sesuatu yang seharusnya tidak kita undang. 2. Menyisir rambut tengah malam. Seorang perempuan yang menyisir rambutnya di tengah malam sering dikaitkan dengan kehadiran kuntilanak. Suara sisir yang bergesek dengan rambut dianggap mampu mengundang arwah penasaran. Ada cerita tentang gadis yang ketahuan duduk di depan cermin tengah malam, menyisir rambut panjangnya, lalu di balik pantulan kaca, muncul sosok lain yang ikut menyisir. Rambut kusut bisa dirapikan, tapi bila roh penasaran sudah ikut hadir, apa yang kusut bukan lagi hanya rambut, melainkan nyawa. Pamali ini jelas bukan sekadar larangan kosong. 3. Bermain di bawah pohon besar saat malam. Pohon beringin, pohon randu, atau pohon bambu sering disebut sebagai tempat bersemayam makhluk halus. Anak-anak dilarang bermain di bawahnya malam hari. Mereka yang melanggar pamali ini sering mendengar suara tawa, atau tiba-tiba tubuhnya panas dingin seolah disentuh sesuatu. Konon, wewe gombel suka menculik anak-anak yang masih berkeliaran di sekitar pohon besar saat malam. Bukan hanya untuk menakut-nakuti, larangan ini menjaga kita agar tak mendekati rumah para lelembut. Sebab sekali mereka marah, sulit bagi manusia untuk kembali utuh. 4. Tidur di lantai tanpa alas. Tidur di lantai tanpa tikar atau kasur sering dikaitkan dengan gangguan pocong. Orang tua bilang, roh yang terikat kain kafan mudah mendekat pada tubuh yang langsung menempel dengan tanah. Banyak yang mengaku ketindihan, sulit bernafas, bahkan melihat sosok putih melompat-lompat di sekitar mereka. Pamali ini sejatinya juga melindungi kesehatan, agar kita tidak sakit karena hawa dingin lantai. Namun di sisi lain, tidur langsung di tanah seolah menghapus jarak antara manusia dan dunia kubur. 5. Makan di depan pintu saat malam. Larangan ini sering dianggap remeh. Makan di depan pintu pada malam hari dipercaya bisa mengundang arwah lapar. Mereka akan ikut duduk, meski kita tak bisa melihatnya. Ada kisah seorang pemuda yang bandel, makan di ambang pintu, lalu tiba-tiba merasa nasi di piringnya berkurang meski ia belum menyentuhnya. Setelah itu, selama berhari-hari ia terus diganggu bayangan hitam di sudut matanya. Pamali ini menunjukkan pintu adalah batas, dan apapun yang ada di batas selalu berbahaya. 6.
Mandi tengah malam. Air malam diyakini bukan milik manusia, melainkan wilayah makhluk halus. Mandi tengah malam tanpa alasan bisa dianggap menantang mereka. Banyak yang mengaku mendengar suara tawa perempuan saat mandi, atau bayangan hitam di permukaan air. Ada pula yang tiba-tiba sakit keras setelah kebiasaan ini. Pamali ini adalah pengingat bahwa malam punya penghuninya sendiri, dan air bisa jadi cermin yang memperlihatkan sesuatu yang tidak ingin kita lihat. 7. Membiarkan jemuran di luar saat maghrib. Orang tua selalu menyuruh mengangkat jemuran sebelum gelap. Katanya, kalau tidak, pakaian itu bisa dipakai hantu. Pocong atau kuntilanak suka meminjam kain manusia untuk menempelkan diri. Ada kisah seorang ibu yang lupa mengangkat bajunya, lalu malam itu anaknya bermimpi melihat kuntilanak memakai gaun putihnya. Saat terbangun, gaun itu benar-benar kotor, berbau aneh. Pamali ini membuat kita sadar, bahkan kain pun bisa jadi perantara dunia gaib. 8. Menyapu rumah tengah malam. Menyapu rumah tengah malam dipercaya bisa memanggil roh penasaran. Suara gesekan sapu dengan lantai dianggap memikat mereka untuk masuk. Ada yang mengaku mendengar langkah kaki mengikuti suara sapu, padahal rumah sudah kosong. Pamali ini sekaligus peringatan agar manusia tidak melakukan pekerjaan rumah di jam ketika dunia gaib mulai aktif. Karena bila salah waktu, kita bisa dianggap ikut bermain di wilayah mereka. 9. Menunjuk kuburan dengan jari. Menunjuk kuburan dengan jari telunjuk adalah pamali besar. Arwah yang bersemayam di sana bisa tersinggung. Akibatnya, jari bisa bengkak atau sakit tak sembuh-sembuh. Banyak orang tua mengajarkan, kalau ingin menunjuk, gunakan ibu jari, bukan telunjuk. Pamali ini menanamkan rasa hormat. Sebab kuburan adalah rumah terakhir manusia, dan menunjuk dengan sembrono seolah mengolok-olok penghuninya. 10. Bermain ular tangga atau kartu tengah malam. Pamali modern ini berkembang di kota-kota. Konon, bermain ular tangga atau kartu pada tengah malam bisa mengundang roh penasaran untuk ikut bermain. Ada kisah beberapa remaja yang bermain hingga larut, lalu dadu mereka bergerak sendiri. Salah satu bahkan kerasukan, tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Pamali ini memperingatkan, tengah malam bukan waktunya bersenang-senang. Itu adalah waktu ketika manusia seharusnya tidur dan dunia lain mulai bangun. Pamali-pamali ini mungkin terdengar seperti dongeng. Namun di balik itu, ada pesan yang kuat. Setiap larangan bukan sekadar menakut-nakuti, tapi menjaga manusia dari bahaya. Ada bahaya nyata, seperti sakit, terganggu hewan malam, atau kehilangan sesuatu. Ada pula bahaya yang tak terlihat, gangguan dari makhluk gaib yang tak pernah benar-benar jauh dari kita. Pamali adalah jembatan antara logika dan mistis. Ia adalah cara leluhur mengajarkan kita untuk waspada, berhati-hati, dan menghormati dunia yang tak kasat mata. Dan meski zaman semakin maju, cerita-cerita pamali ini tetap hidup, berbisik di telinga kita setiap kali malam datang. Jadi, bila nanti Anda ingin bersiul di malam hari, atau sekadar menyisir rambut tengah malam, ingatlah suara ini. Ingatlah bahwa ada pamali yang tak boleh dilanggar. Sebab sekali batas itu dibuka, sekali tabir itu robek, maka yang datang bukan lagi hanya ketakutan. Yang datang adalah mereka. Selamat tidur, kalau berani.